It's a Nusantara where legends are born. Setelah kemenangan atas Cina, perjalanan timnas Indonesia di Round 3 belum sepenuhnya berakhir. Kita masih akan menjalani satu laga penutup, satu laga yang tidak akan mengubah posisi, tapi bisa menjadi bahan evaluasi kekuatan tim. Ya, menghadapi Jepang akan menjadi sebuah laga terakhir yang sangat bisa menguji kekuatan skuad Patrick Kluivert. Tak heran, semua pihak mengupayakan keberangkatan mereka lebih cepat. Pihak federasi mengedepankan fokus pada laga selanjutnya. Charter pesawat akhirnya terus dilanjutkan buat mengefisiensi waktu. Tapi di balik itu semua, ada perjuangan para penggemar yang juga tak kalah mencuri perhatian. Di mana ternyata di Jepang saat ini sudah banyak WNI yang sudah menunggu. Lebih dari itu, bahkan ada cerita dari mereka yang rela izin saat sedang bekerja di Jepang. Lantas, apakah diizinkan oleh bos Jepang? Dan bagaimana persiapan fans serta skuad Garuda di Jepang? Let's go, kita bahas satu persatu. Carry the hopes of those who came before. In the echoes of history, our voices blend. To the World Cup, our journey ascends. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor. Kemenangan atas Cina memang sudah memastikan kita untuk melangkah lebih jauh di babak kualifikasi dan lebih dekat ke Piala Dunia. Round 4 akan dijelajahi skuad Garuda untuk pertama kalinya dalam sejarah. Tapi sebelum masuk ke sana, kita perlu melakukan sesuatu yang lebih. Mengingat di round 4 tidaklah mudah, hanya juara grup yang lolos ke babak selanjutnya. Itu pun kita dipastikan bakal menghadapi tim-tim dari Timur Tengah semua. Karena dari 3 grup, hampir semua yang berada di posisi 3 dan 4 klasemen adalah negara-negara Timur Tengah. Hanya Indonesia yang beda. Belum lagi regulasi tuan rumah telah ditetapkan bakal terselenggara di Arab Saudi dan Qatar. Sebuah tantangan yang harus kita siapkan jauh-jauh hari. Untuk itu, laga menghadapi Samurai Biru Jepang meski nggak bakal merubah posisi timnas, tapi masih sangat penting. Skuad asuhan Patrick Kluivert akan diuji, akan diterpa dengan hadangan dari tim asuhan Haji Memoriasu yang secara permainan lebih unggul. Namun perlu digarisbawahi, mereka nggak membawa semua skuad utama. Banyak pemain muda, makanya timnas mungkin akan mencoba memberikan sebuah kejutan untuk bisa mengalahkan Jepang, sekaligus buat persiapan round 4. Ya wajar saja, Jepang adalah King Asia, menang lawan mereka meski tim lapis 2 tetap aja penting, ya kan? Dan pada akhirnya, sejak Sabtu siang timnas dijadwalkan mulai berangkat menuju Jepang. Setelah sebelumnya sempat menghampiri jamuan makan siang di rumah Presiden Prabowo, semua langsung cek kesehatan. Menurut keterangan PSSI lewat Yunus Nusi, semua ikut berangkat. Iya, alhamdulillah fit. Dokter tim tadi ada melaporkan ke saya bahwa anak-anak dalam keadaan yang baik. Saya hanya monitor di tim kesehatan sama visio dan officialnya. Saya tanya anak-anak keadaannya dan itu mulai dari persiapan keberangkatan ke bandara, kemudian dari bandara lewat pesawat, sampai nyampe di sana hotelnya, itu tugas dan tanggung jawab kami. Kami sudah pastikan dan insya Allah hotel, tempat lapangan latihan, dan kendaraan yang ada di sana dalam keadaan siap, ucap Yunus Nusi, dilansir dari iNews. Ya, usai dipastikan tim medis gak ada yang bermasalah dengan cedera, maka 30 pemain yang dipanggil tetap berangkat, tanpa ada satupun yang tertinggal, agar persaingan di sesi latihan bakal terus berlanjut. For glory, for honor, we will lead to the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. Ya, sejak Sabtu jam 10.45 waktu Indonesia Barat, rombongan Garuda melangkah keluar dari hotel dengan penuh senyuman. Maklum, di pergelangan tangan para pemain tanpa gemerlap jam tangan Rolex, yang bukan jam, tapi simbol kepercayaan langsung dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Di bawah komando Patrick Kluivert, sebanyak 30 pemain semua akan kembali berjuang untuk menjadi pilihan utama. Penerbangan skuad Garuda sendiri dijadwalkan mendarat di Osaka pada Sabtu malam hari waktu setempat. Wajar saja begitu cepat, karena Pak Erik diketahui kembali mencarter pesawat khusus buat mengefisiensikan waktu.
Setibanya di sana, waktu persiapan tidak akan panjang. Namun dalam waktu yang singkat itu, para pemain tahu ini bukan soal berapa lama, tapi seberapa besar tekad yang dibawa dalam latihan. Berbeda dari laga sebelumnya kontra Cina, kali ini skuad Indonesia datang dengan kekuatan yang lebih utuh. Marcelino Ferdinand dan Marten Pas telah bebas dari sanksi akumulasi kartu dan siap bertarung habis-habisan di laga krusial ini. Indonesia, your destiny is revealed to the 2026 fields where the future's won. We stand as one until the battle. Fans Garuda telah menunggu di Jepang. Keberangkatan timnas ke Jepang jelas meninggalkan kesan bagi para penggemar yang baru saja merayakan kemenangan di GBK. Tapi di negeri Sakura, para pemain juga nggak bakal kehilangan dukungan. Seperti yang telah ditunjukkan sebelum-sebelumnya, bahwa fans Garuda selalu ada di mana-mana. Termasuk di Jepang, sudah ada komunitasnya bernama Garuda Japan. Lewat unggahan story Instagram, terlihat komunitas tersebut telah siap menyambut kedatangan Garuda. Mereka-mereka yang kerja di Jepang bakal berkumpul, bukan sekedar untuk mendukung, tapi juga untuk memberikan kenyamanan skuad dengan cara mengawal. Di bandara, tentu saja kehadiran J-Itzas dan kawan-kawan bakal diberikan sambutan. Sesuatu yang bakal membuat warga Jepang sekalipun heran, karena mereka King Asia juga nggak segila itu dalam memberikan dukungan. Masih ingat kan bagaimana sambutan timnas di Australia, Saudi, Cina, dan di Bahrain sekalipun? Cerita WNI izin kerja sejak jauh-jauh hari demi nonton timnas. Selain kelompok supporter yang telah stay di Jepang dan punya banyak waktu luang untuk mengawal Garuda, ternyata ada juga WNI yang bekerja di sana ingin menyisihkan waktu untuk memberikan dukungan langsung. Jadi, seorang pekerja dari Indonesia bernama Akmal telah menetap selama 2 tahun untuk bekerja di prefektur Gunma, Jepang. Nah, karena keinginannya kuat buat nonton timnas, Akmal memberanikan diri untuk meminta izin ke supervisor untuk mengambil cuti di tanggal 10 Juni, hari Selasa. Ia mengaku soal izinnya untuk datang di Stadion Suita Municipal Osaka menyaksikan langsung pertandingan timnas. Untungnya, sang atasan sangat memahami dan memberikan izin tersebut. Lewat unggahan Instagram pribadinya, WNI asal Indonesia tersebut membagikan pengalamannya ini. Kang. 違う。来月3日間雪を取りたいです。10日と11日。大丈夫ですか？どうか休ませてください。サッカーを見に行きます。インドネシア対日本。Oke, お願いします。はい。水。加水。Kayak bisa. Hai, mas. Dapat banyak jatah tiket dari Jepang. Walaupun away, nggak bisa dipungkiri tiket timnas masih akan tetap laku keras. Ribuan supporter Indonesia bersiap menorehkan kisah baru di jantung kota Osaka, Jepang. Federasi Sepak Bola Jepang JFA telah menetapkan jatah resmi untuk supporter Indonesia sebanyak 3.000 tiket. Tiket tersebut terbagi ke dalam 3 kategori. Kategori umum sekitar 670 ribuan, pelajar SMA atau sederajat sekitar 460 ribuan, dan untuk pelajar SD hingga SMP hanya 260 ribuan. Ya, di Jepang semua orang punya hak untuk membeli tiket. Yang kecil, ya harganya kecil. Yang sudah dewasa, ya harganya dewasa. Penjualan sendiri dimulai pada 15 Maret. Dilansir dari media khusus berita Jepang, menyebut akun resmi KBRI Tokyo dan konsultan Jenderal Indonesia di Osaka pun turut menyampaikan pengumuman ini. Namun, di balik pengumuman tersebut, membanjirlah komentar dari warga Indonesia yang tinggal di Jepang. Banyak dari mereka tak kebagian tiket, meskipun sudah menunggu sejak jauh-jauh hari. Mereka mengungkapkan kekecewaan. Ada yang bertanya, ada yang memohon, bahkan ada pula yang nekat menawar tiket lewat kolom komentar. Tapi sepertinya ini baru penjualan awal dan masih ada yang belum dijual.
Sebuah potret betapa besar antusiasme dan cinta supporter Indonesia terhadap tim kebanggaan mereka. Jadi itulah berbagai persiapan timnas Indonesia dan juga para penggemar yang juga sudah tak kalah gercep buat standby di Jepang. Bahkan tiketnya pun rebutan sejak jauh-jauh hari cuy ternyata. Siapa sangka ya kan? Dia ceritanya hari ini dari JL Report. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa klik like-nya dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Masih banyak cerita seru lainnya, langsung cek video di sebelah. Karena di sini, kita bukan cuma nonton, kita hidup bareng Garuda. Sampai ketemu di video selanjutnya.